Oke, Bapak Ibu, selamat malam, semangat pagi, oh biasanya gitu ya, semangat pagi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hmm, Nah ini, malam ini, entah ya dari Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di sini, apakah memang sudah cukup familiar dengan Maluku Belajar atau belum? Tapi, semoga ada ya, ini masa-masa dulu gitu. Siapa tahu ada yang masih ingat dengan Maluku Belajar. Kali ini setelah sekian lama, kita kembali lagi, ada acara yang baru nih namanya Simak Kamis. Kayaknya keren sih ya, Simak Kamis, hurufnya cuma dibalik gitu, dan pas dengan hari Kamisnya. Ya semoga ini juga, nama yang tepat gitu buat kegiatan untuk berdiskusi dan berbagi buat Bapak Ibu. Selamat ketemu kembali Bapak Ibu, dan kali ini, nah ini yang keren nih, kali ini kita sudah bersama Ibu Media Afrina. Benar ya Bu ya namanya ya Bu ya? Iya, Pengucapannya maksudnya. benar. Benar Bapak. Nah, Bu Media yang akan menjadi yang akan berbagi kali ini terkait apa yang sedang beliau, bukan yang sedang ya, tapi yang sudah beliau lakukan, dan ini dilombakan ya berarti Bu ya? Nanti kita akan diskusi lebih banyak Iya, lah benar terkait Bapak. apa yang Iya, beliau ikuti. oke. Mungkin nanti juga Karena bisa menginspirasi teman-teman lain bisa ikutan juga, karena setiap tahun event ini ada. benar. Iya. Jadi sebelum 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 kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Media, mungkin saya paparin sedikit dulu terkait biodata beliau. Semoga tidak membuat Bapak Ibu menjadi keder gitu ya, jadi gimana itu, tapi malah menjadi termotivasi untuk bisa seperti beliau juga. Lahir di tahun 1985, berarti ini masih cukup muda ini. Dan saat ini bekerja di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. S1-nya Pendidikan Kimia di Padang, Universitas Negeri Padang, kemudian S2-nya Administrasi Pendidikan Universitas Bengkulu, dan sedang menjalani S3 program doktor di dokter pendidikan di Universitas Bengkulu. Nah, ini dari Padang. Ibu sebenarnya orang Padang atau orang Bengkulu ini, Bu? Aslinya orang Jambi, kemudian kuliahnya S1 di Padang, dan kerjanya di Bengkulu. Jadi udah lintas provinsi ya Pak ya. Ini nggak jelas berarti ini ya, Bu ya. Kalau ditanya orang mana, berarti orang mana nih? Orang Jambi atau orang Bengkulu ini? Aslinya orang ini Jambi, dan suami orang Bengkulu. Oke, baik-baik. Nah, prestasi yang diraih Bapak Ibu, prestasi yang diraih ini sangat banyak, cuman mungkin saya menyampaikan yang keren-kerennya aja ya. Yang keren-kerennya yang juara 3 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2019, kemudian pemenang Science Education Award tahun 2019 dari Indonesia Torrey bacanya Bu ya? Indonesia Ini Torrey Science Foundation. ya betul Pak Yandri. Oke, Ini bekerja kemudian sama dengan perusahaan Jepang. cara bacanya memang Torrey atau Ya, ada Toray. cara baca Torrey? Toray. Benar. Ya. Finalis Guru Berdedikasi Inspiratif dan Inovatif Kemdikbud tahun 2020. Penerima Research Grant dari Siameo tahun 2020 juga. Finalis Japan Award tahun 2016. Nah, yang terbaru yang saat ini diikuti adalah grand finalis dari NISTEC Nasional Passion, inovatif, Innovation science, ya, Inovatif teacher Science competition. Education. Oke. Nah, ini seperti apa Bapak Ibu nanti akan kita ngobrolin dengan Ibu Media. Nah, sebelum masuk ke materi beliau, mungkin Ibu, ini saya panggilnya apa ya Bu ya?
Bu Mei atau Bu Ibu Ri Rina. oh Bu Ibu Rina Pak Rina malah. Yandri, iya. Oh alah, Bu Rina di sini Tapi ada biasanya memang kalau panggilan orang kan lebih di awal nama gitu ya, nama-nama di iya, awal. Jadi banyak juga sih yang manggil Ibu Mei gitu, tapi panggilan yang keseharian itu Rina. baik. Ibu Rina coba tolong nih yang mungkin ya semoga bisa ini ya, bisa belum ke topiknya yang pengembangan bahan ajarnya ini atau apa aplikasi Go Green ya. Belum ke Mhm. sana tapi mungkin bisa diceritakan dulu terkait ajang lombanya, MISTEC ini. Mistake, oke. Baik, terima kasih Pak Yandri ya. Jadi selamat malam, tapi tetap semangat pagi ya buat Bapak Ibu semuanya. Walaupun kalau di waktu Maluku sekarang udah jam berapa Pak Yandri? Sudah 9:30 nih, Bu. Setengah 10. Jadi kalau kita masih setengah 8, di Maluku udah setengah 10. Tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini juga banyak yang dari Sumatera juga Pak Yandri ya. Banyak teman-teman yang juga udah WhatsApp tapi terkendala nggak bisa masuk kayaknya jaringan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Yandri ya bisa sharing di sini di Maluku Belajar. Ini mungkin kali kedua saya bisa bergabung di Maluku Belajar. Pertama dulu pernah ya Pak Yandri ya, Iya, kita sharing ya tentang media pembelajaran juga. mhm. Waktu itu berbasis barang bekas ya. Nah, sekarang mungkin saya sedikit mau sharing saja praktik baik yang telah saya lakukan. Dan dari praktik baik yang saya lakukan, saya ikutkan di kompetisi NISTEC ini, National Innovative Science Teacher Competition, dan alhamdulillah bisa sebagai grand finalist untuk 3 besar ini ya. Dan ini untuk tahap kompetisinya di grand finalist sampai di bulan November, Pak Yandri. Jadi kita tetap dilakukan penilaian sampai bulan November nanti. Ini adalah sebuah ajang yang diselenggarakan oleh Indonesia Science Scientific bekerja sama ya dengan P4TK IPA. Ini untuk guru-guru IPA, baik itu biologi, fisika, kimia. Jadi ada 2 jenis kategori yang dilombakan di sini Pak Yandri. Jadi Iya. ada untuk penelitian kependidikan dan yang kedua tentang media pembelajaran. Nah, ketika itu saya memilih untuk kategori penelitian kependidikan dan alhamdulillah tahapannya cukup panjang dari 800 peserta akhirnya diambil untuk sebagai finalis itu ada berapa ya di bidang kategori penelitian kependidikan itu diambil ada 40, di media pembelajaran ada 40. Nah, dari 40 itu baru dipilih untuk grand finalis 3 besar. Alhamdulillah saya sebagai grand finalis untuk penelitian kependidikan Pak Yandri. Nah, di jenis kategori penelitian kependidikan ini saya mengembangkan di sini saya penelitiannya pengembangan ya R&D, Research and Development. Jadi saya mengembangkan media yang saya beri nama Go Green berbasis Android. Di sini untuk meningkatkan literasi sains peserta didik dan juga nilai karakter peduli lingkungan. Nah, jadi itu mungkin ya tadi pertanyaannya jelaskan dulu tentang ajangnya, bentuknya seperti ini Pak Yandri. Jadi yang jadi grand finalis ada berapa nih? 40 itu atau semakin mengerucut lagi? Enggak, tadi kan yang 40 tadi finalis ya Pak. Nah, untuk grand finalis ini cuma mengerucut jadi 3. Dan saya Wah, iya jadi 3 besar. Nanti di bulan November ah, di Bandung 3 besar ini baru diumumkan gitu. Siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3. Jadi tugas kita harus mendiseminasikan dan berbagi praktek baik yang telah kita lakukan sebanyak-banyaknya sampai di bulan November. Jadi agar bisa bermanfaat juga bagi sesama, tentunya sesama rekan kita sebagai guru begitu. nah ini seberapa besar manfaatnya nih Bu Rina terkait apa aplikasinya? Seberapa besar pengaruhnya? Ya mungkin dari yang kemarin Ibu teliti itu seberapa besar dampaknya gitu ke anak-anak. Tapi sebelum sampai ke sana saya Mhm. agak ini nih ya, kok bisa gitu aplikasi berbasis Android tapi untuk peduli lingkungan itu gimana Iya, ya, nyambungnya kok agak-agak masih belum bisa saya bayangkan gitu. iya. Silakan.
Nah, jadi kan dari, judulnya saya mengembangkan memberi namanya Go Green gitu ya, Pak Yandri ya. Kenapa? Karena di media yang saya kembangkan ini, saya mengambil untuk materi di kelas 10. Kelas 10 di tingkat SMA dengan kurikulum Merdeka, sekarang kan ada materi baru, namanya adalah kimia hijau. Nah, jadi di materi tentang kimia hijau ini ya, Pak Yandri dan Bapak Ibu, ini erat sekali hubungannya dengan, kehidupan yang ada di sekitar kita, kehidupan sehari-hari. Jadi kan sesuai dengan esensinya dari kurikulum Merdeka, yaitu tidak untuk mencapai ketuntasan dari kurikulumnya, tapi bagaimana untuk kompetensi itu dapat dicapai oleh peserta didik kita sesuai dengan capaian pembelajarannya, tentu sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, di sini media ini karena pada saat itu saya mengembangkannya karena sebelum ketika kita masih di masa pandemi, tentu peserta didik ini banyak ya, bisa dibilang lost learning gitu ya, kehilangan semangat mereka untuk belajar, kemudian sumber-sumber belajar mereka juga masih kurang ketika mereka harus belajar daring di rumah. Nah, inilah salah satu background atau latar belakang kenapa saya mengembangkan media ini. Karena dengan media ini ya, anak-anak kan bisa bermain HP. HP itu cuma untuk game ya, kadang-kadang, ada pengaruh jeleknya ketika mereka harus, googling sesuatu yang banyak situs-situs yang tidak pantas harusnya mereka tonton. Nah, dengan HP ini saya berharap bahwa nanti peserta didik menjadikannya sebagai salah satu sumber belajar. Jadi media yang dikembangkan ini Pak Yandri, Bapak Ibu ya, nanti tidak menghabiskan kuota internet peserta didik, tapi mereka hanya menginstal di handphone mereka, setelah diinstal mungkin ketika install saja harus membutuhkan kuota. Setelah itu mereka bisa menggunakannya berkali-kali. Jadi sebagai aplikasi kalau sudah kita install ya udah mau dibuka berapa kali nggak akan menggunakan kuota lagi gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu sumber yang belajar yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik guna membantu mereka ketika mereka belajar di rumah. Dan di dalam media ini udah dilengkapi, ada materinya, ada evaluasinya, kemudian ada kuisnya, terus ada referensinya, dan ada videonya yang bisa mereka tonton. Begitu Pak Yandri. Nah, kenapa ada nilai karakter peduli lingkungan? Karena sesuai materi yang saya kembangkan pada penelitian ini adalah kimia hijau. Jadi pada penerapan atau aplikasi dan implementasinya dalam pembelajaran saya sendiri, saya sudah menggunakan dengan mode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi di sana nanti akan ada produk yang dihasilkan oleh peserta didik, yaitu beberapa produk yang go green gitu loh, yang memang mereka untuk apa namanya kan green chemistry, berarti kan meminimalisir penggunaan dari zat-zat kimia. Jadi lebih ke penghijauan, lebih ke bagaimana peduli terhadap lingkungan. Jadi dengan media ini pun menimbulkan nilai karakter dan kesadaran mereka bagaimana mereka dapat melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Karena kan nilai-nilai religius itu bukan hanya vertikal dan horizontal saja, tapi religius kita terhadap apa lingkungan sekitar itu juga ada nilai karakter religinya juga loh. Jadi ini penting menurut saya bahwa nilai karakter mereka peduli terhadap alam sekitar. Ya begitu Pak Yandri. Ya, Bu, maksudnya selain dari karena materinya ya, tapi apa nggak kepikiran gitu, apakah memang itu yang menjadi menjadi apa, hal yang sangat bermasalah gitu sampai harus karakter peduli lingkungan yang diambil gitu? Maksud saya apa ya, latar belakang yang spesifik apakah memang ada masalah tertentu gitu terkait, kepedulian anak-anak di lingkungan atau seperti apa sampai Ibu, eee, men menggunakan materi kurikulum hijau ini untuk ya kimia hijau ini untuk Hijau. dijadikan penelitian? Heeh. Iya, benar Bapak. Jadi kalau dilihat dari lingkungan sekitar itu kan banyak, kadang-kadang, seperti limbah-limbah dapur saja yang biasanya anak-anak belum tahu loh penggunaannya. Nah, di kimia hijau kita sudah bisa,
mantapkan materinya dengan mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Bahwa ternyata limbah-limbah yang ada seperti limbah dapur saja, sisa dari sayuran yang mereka masak ya yang nggak terpakai atau kulit-kulit buah itu bisa dimanfaatkan loh gitu sebagai ekoenzim. Nah, jadi mereka bisa menghasilkan produk-produk yang nggak hanya belajar sekedar konten saja ya, itu kan makna dari kurikulum Merdeka ini. Jadi kita tidak hanya sekedar transfer knowledge saja, tapi bagaimana mereka dapat aplikatif dan adaptif terhadap ilmu yang mereka miliki tadi. Nah, jadi dari materi kimia hijau ini mereka udah dapat membuat ekoenzim. Jadi proyeknya di rumah nanti saya suruh mereka memanfaatkan limbah-limbah dapur tadi sehingga menjadi sebuah ekoenzim yang nanti dapat digunakan seperti pupuk cair nanti begitu loh Pak Henry. Wow, ya ini keren sekali nih. Jadi Bapak Ibu, silakan gitu, ini tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ingin ikut ngobrol, silakan diaktifkan mikrofonnya dan menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tapi, kami mohon dengan sangat ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak ingin bertanya atau tidak ingin ngobrol, tolong dimatikan mikrofonnya agar, tidak mengganggu obrolan yang di sini gitu ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan, jangan sungkan-sungkan diaktifkan mikrofonnya kemudian, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah Bu Rina ini, jadi kemudahan-kemudahan yang diperoleh siswa kan karena dia cukup sekali doang install, itu sudah mendapatkan semuanya. Ada Iya. materinya, ada, evaluasinya, kuis-kuis begitu, dan juga ada tugas-tugasnya, bahkan mereka harus membuat project. Iya. Eee, itu gimana sih Bu sampai bisa ngebayanginnya itu tuh gimana? Eee, ini kan Iya. jujur ya kalau kayak saya Mhm. gitu, mau membuat media tuh kan mikirnya, "Ah ini sudah biasa paling yang, sudah ada yang buat begini kayak begini." Nah tapi ini kok bisa kepikiran sampai dengan aplikasi mereka membuat produk, membuat karya itu gimana tuh Bu sampai bisa kepikiran seperti itu? Iya, karena, ini salah satunya, kita kan sekarang udah masuk di era digital ya, Pak, ya. Jadi saya juga, di sini kan juga tadi meningkatkan literasi sains dan nilai peduli karakter, lingkungan, peduli lingkungan gitu. Jadi, salah satunya juga ada, variabel yang ingin saya capai itu adalah literasi sains juga, Pak, ya. Di mana karena dilihat dari nilai literasi sains kita, khususnya di Indonesia sendiri yang masih sangat rendah ya, di 2018 saja, dari hasil atau data OECD itu, kita masih di peringkat 70 dari 78 negara. Jadi itu udah sangat rendah sekali untuk nilai PISA kita. Nah, itu salah satu juga background saya kenapa saya mau menciptakan sebuah media pembelajaran yang tentu bisa mengasihkan bagi peserta didik. Tadi, salah satu, eee, latar belakangnya karena kan peserta didik kita itu kalau HP ini atau Android ini bukan hal yang bukan hal yang udah hal yang biasa bagi mereka, karena mereka kan biasanya memanfaatkan. Tapi di sini saya mencoba dengan HP mereka nggak ini, bermainnya itu untuk pelajaran gitu. Karena di sana ada materi, terus juga ada game gitu loh, game Go Green-nya, bagaimana mereka, oh ternyata ketika ada seperti yang membuang sampah sembarangan ini true or false gitu. Saya membuatnya, seperti menggunakan karakter kartun gitu agar lebih menarik juga, Bapak. Iya. Iya. Jadi, begitu. Itu kerja keras berarti ya Bu ya? Berapa lama tuh Bu? Ya kebetulan Bapak, jadi kan saya ingin loh gimana kan kadang kita berpikir, "Oh media berbasis Android, jadi kita pakai apa ya aplikasinya?" Nah kebetulan saya itu, ketika itu karena di research grant tadi ya Semeo, saya mendapatkan dana hibah, alhamdulillah saya bisa membeli lisensinya Pak. Jadi lisensinya menggunakan aplikasi Smart Application Creator. Nah ini jadi nggak usah berpikir, "Aduh bingung sekali kalau menggunakan aplikasi." Ini sangat mudah digunakan karena dia tanpa coding loh. Nah, ini yang kelebihannya, Pak. Gimana kita bisa membuat sebuah media menyenangkan bagi peserta didik kita. Ini dapat output-nya dapat dalam bentuk APK di Android, tapi juga bisa di HTML5, Pak.
Jadi juga bisa digunakan di browser gitu. Nah, ini Ya. tanpa coding loh malahan. Mungkin kalau udah bicara tentang coding kan pusing ya gimana. Ini enggak, tanpa coding dan mudah sekali. Basically mungkin bisa saya bilang kalau kita udah bisa mengoperasikan seperti PPT, ya saya rasa lebih gampang adaptif dengan media aplikasi dari SAK ini, Smart Application Creator. Jadi makanya saya memilih SAK ini dan alhamdulillah saya bisa membeli lisensinya, jadi saya nggak perlu trial gitu loh. Kalau trial kan cuma 1 bulan atau 30 hari Pak bisa kita gunakan. Karena saya sudah dapat lisensinya dari dana hibah, ya saya bisa menggunakannya terus gitu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan nanti di-download ya di browsernya SAK Smart Application Creator. Mungkin bisa coba dulu untuk trialnya ada 30 hari. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya ini harusnya pada penasaran dong ya terkait Smart Application Creator ini. Ada Iya. yang ingin bertanya jangan malu-malu Bapak Ibu. Iya boleh Bapak Ibu kita sharing saja. Ya. Karena aplikasi ini ya tentu bisa digunakan bukan hanya di kimia, nanti mungkin Bapak Ibu yang mau mengembangkan di mata pelajarannya barangkali seperti sosiologi itu juga bisa loh. Pak Yan. Iya, Pak Saleh nih Pak Yandri. Ya, silakan Pak Saleh. Pak Yan. Sebentar Pak Saleh dulu mungkin silakan Pak. Setelah itu baru Pak Asrori. Silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak dan Ibu atas kesempatannya. Ibu saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi SAK ini Bu, kan aplikasi ini kan hanya ini sekitar 30 hari di laptop Bu. Lalu kira-kira setelah 30 hari begitu, ini kita mensiasatinya bagaimana kira-kira Bu, untuk bisa kita gunakan pada laptop yang sama begitu Bu. Iya, baik Pak Saleh. Jadi Pak Saleh ini udah langsung coba nih, udah trial 30 hari ya Pak ya? Iya. Tapi guna ini berarti guna ini. Sudah tidak bisa lagi. Udah. Ya, kalau dulu sebelum saya dapat beli lisensi, saya sudah pernah coba nanti di time-nya Pak, di time pengaturan laptop kita itu diubah ininya Pak. Bisa diubah apa namanya? Enggak sesuai jadwal kita sekarang gitu loh Pak. Jadi kita buat tahun berapa gitu Pak. Jadi kita bisa menggunakan lagi gitu kalau kita pakai trial. Di pengaturan date and time-nya gitu Pak. Jadi ini Ya, Pak diajarin ngetrik ini Pak sama Bu Media. Memang kalau trial itu cuma 30 hari. Jadi nanti paling Bapak harus install lagi kan. Tapi kalau Bapak mau coba bisa pakai terus ya nanti Bapak pengaturan aja di date and time-nya Pak. Ya. Iya. Jadi tanggal dan waktu Bapak di laptop perlu dirubah. Misalnya tanggal expire-nya itu tanggal 1 Juni 2022. Itu sudah expire kalau tanggal 2-nya sudah expire. Jadi Bapak rubah ke tanggal 1 atau 30 Mei begitu biar aplikasinya ngebacanya ini masih tanggal 30 Mei padahal sebenarnya sudah tanggal 2. Iya. Kalau dibaca tanggal 30 Mei masih belum expire. Nggak apa-apa ya, biar bisa digunakan. Triknya begitu, Pak. Kalau kita pakai yang trial. Pak, silakan Pak Saleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah, mumpung ada Bu Media nih, Bu Rina. Ya Bu, Bagaimana? Kalau ini kalau untuk zona waktu pakai zona waktu apa Ibu? Ini maksudnya Jakarta atau ini luar negeri begitu? Jakarta aja Pak, sama kan? Jakarta ya? Iya. Iya. Ya Ibu terima kasih Pak. Sama-sama Pak Saleh, selamat explore. Ya, dapat ilmu lagi nih kita nih Bapak Ibu dari Ibu Media, Bu Rina. Ada lagi Pak Asrori, silakan Pas. Halo Pak Yan, dengar ya suara saya? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Ibu Mei Mediana. Waalaikumsalam Pak Asrori. Iya, Bu Media. Ini apa maksud saya untuk aplikasi ini kan memang saya baru ya. Mohon maaf ini belum apa maksudnya baru sekarang ya.
Ada ini nggak Bu? Maksudnya tutorialnya, linknya mungkin bisa dibagi mungkin Bu? Ada tutorialnya? Nah, maksudnya Ada. biar... Nanti boleh saya kirim ke Pak Yandri. Nanti boleh Pak Yandri share di Telegram Maluku Belajar nanti ya. Coba kita terapkan. Boleh. Oke, ada Pak tutorialnya. Saya pernah buat video tutorial. Nanti saya share ya Pak ya. Oh, berarti sudah ada channel YouTube-nya nih, Pak. Oh iya, boleh di like and subscribe. Nanti. Iya. Jadi memang ini hanya saat penginstalan aja ya Bu ya, pakai internetnya ya. Setelah itu kan... Halo Ibu? Iya. Halo Bapak. Iya. Jadi ketika saat ini diinstal aja ya aplikasi itu ya, sistemnya gitu ya. Nah, ketika kita membuatnya Pak, itu harus online. Tapi ketika sudah jadi kita simpan gitu ya, sudah kita ekspor dalam bentuk, misalnya Bapak mau biar bisa di-share ke anak menggunakan Android, berarti kan dalam hasilnya nanti dalam bentuk APK gitu ya Pak. Nah, nanti Bapak share ke siswa, ya APK. Ya. Tapi kalau Bapak mau HTML5 juga dia bisa dibuka semua Pak. Kita mau buat dalam hasilnya HTML5 ada, bisa, X bisa, sama APK. Jadi nanti kita share ke grup WA misalnya, jadi anak-anak ketika mereka membukanya, mereka cuma menggunakan kuota ketika menginstalnya saja gitu loh Pak. Menginstal aplikasi kita. Iya, saat itu aja menggunakan kuota. Iya, online. Tapi setelah sudah terpasang ya di Android mereka nggak usah menggunakan kuota lagi. Jadi udah bisa buka berulang kali. Bebas menggunakannya, nggak menggunakan kuota lagi, Pak. Oh iya, maksudnya cukup familiar lah ya untuk anak-anak ya. Iya. Dan ini juga salah satu kelebihannya memorinya itu tidak menghabiskan RAM yang besar, Bapak. Jadi kemudian kita juga ketika mau membuat medianya itu ekspor untuk gambarnya dalam bentuk PNG, JPG, JPG gitu ya, PDF itu bisa semua gitu Pak. Iya. Oh begitu ya? Iya. Bisa ditayangkan demo sedikit gitu? Mau demo ya? Atau coba kita ini ya? Iya, mohon maaf karena masa baru masalahnya aplikasinya. Oke, nanti kita coba lihat akan terima kasih. Mungkin itu dulu ya. Oke, Pak, terima kasih. Pak Asrori ya, terima kasih. Tadi ada satu lagi sepertinya yang sempat bersuara gitu mau bertanya. Silakan. Iya, Pak. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bu, saya Barokah Biji Wigati dari Bengkulu Selatan. Wow. Ustazah ini ya. Oh iya. Ustazah Barokah, iya. Ingin bertanya, Bu, berapa persenkah pemanfaatan peserta didik terhadap media pembelajaran ini? Dan kebetulan saya kan mengajar di sekolah dasar. Apakah aplikasi ini dapat dimanfaatkan, dapat digunakan untuk peserta didik di sekolah dasar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ustazahnya anak saya loh Pak Yandri. Ya. Ini ustazah juga kreatif banget ini. Kreatif sekali dan saya yakin pasti bisa mengembangkan. Jadi kalau ketika di penelitian saya, karena saya dengan partisipannya itu adalah siswa kelas 10 ya. Jadi efektivitas ketika menggunakan media ini dengan nilai endgame-nya itu sudah kategori tinggi gitu ya, Ustazah. Jadi dengan nilai endgame-nya itu 0,72 udah kategori tinggi. Jadi dari perbandingan nilai hasil belajar post-test dengan pre-test mereka, jadi sangat efektif ternyata dengan media ini. Dan kalau di sekolah dasar, tentu bisa sekali, mungkin nanti dikembangkan sama Ustazah, bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik mereka ketika di rumah. Jadi anak-anak nanti kan nggak main HP, mereka membuka materi yang sudah Ustazah berikan di media Android tadi. Nah, di sana bisa Ustazah tambahkan game gitu, kemudian ada video. Terus misalnya Ustazah mau memberikan link itu juga bisa ditautkan di sana. Jadi sangat bisa sekali ya
Ya, tentu disesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik masing-masing, apalagi sesuai jenjang. Mungkin tingkat SD nanti ya disesuaikan karakter, mungkin medianya lebih menarik, anak-anak kan lebih suka karakter kartun, barangkali nanti Ustazah ya, nah itu bisa disesuaikan. Terima kasih banyak Ustazah Barokah. Mungkin demikian Terima Pak Yandri. kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ustazah, ini mumpung orang tua wali seperti Bu Rina, jangan sungkan-sungkan Bu ditodong ngasih materi, Siap, berbagi di sekolah. siap, Saya yakin Ma. nggak perlu dibayar, ya bayar paling dikit ya Bu ya. Buat sekolah anak Iya, sendiri. betul sekali. Intinya berbagi praktik baik ya Pak Yandri ya. Iya. Jadi silakan setelah ini diatur waktunya, mau hari apa, tanggal berapa, gitu, jam berapa. Masih ada lagi nih Bu Rina yang bertanya, Bu Fani. Silakan Bu Fani. Iya, silakan Bu Fani. Ya, terima kasih dan selamat malam. Suara saya kedengaran ya Ibu? Kedengaran Bu Fani, iya. Ya baik, saya langsung saja. Ada 2 pertanyaan yang ingin langsung saya tanyakan, saya mohon pencerahannya. Ya kira-kira, untuk sekarang kan kita lagi jalan sama kurikulum 13, KAD 13. Nah pertanyaan saya, bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada kriteria sekolah yang bisa menerapkan kurikulum merdeka ini? Itu aja 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, luar biasa Bu Fani ya. Menarik sekali ya Pak Yandri kalau ketika kita membahas tentang kurikulum saat ini. Jadi sekolah Bu Fani masih K13 ya? Iya Ibu, masih dengan kurikulum K13. Iya, jadi kalau dari struktur kurikulumnya pasti berbeda ya Bu Fani ya. Kalau di kurikulum merdeka saat ini untuk kelas 10 jenjang SMA ini kita mata pelajarannya umum Ibu. Jadi nggak ada jurusan IPA, IPS, jadi semuanya umum. Dan untuk struktur kurikulumnya sudah ada project gitu Bu. Jadi beda dengan project ketika seperti mata pelajaran sains ya atau IPA itu kan biasanya dalam materinya ada menggunakan model pembelajaran project based learning ya, tapi beda. Ini namanya P5 gitu, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini ada jam pelajarannya gitu Bu. Jadi untuk jam tatap muka yang kita kenal dengan intrakurikuler, itu kalau untuk IPA itu ada 26 JP semuanya, jadi nama mapelnya kalau IPA. Jadi untuk sistem mengajarnya boleh secara paralel, artinya dipisah, nanti kimia pisah, biologi pisah, sama fisika. Artinya masing-masing mata pelajaran nanti akan mendapatkan 2 jam pelajaran untuk tatap muka atau intrakurikuler namanya. Jadi jam tatap muka di kelas itu ada 2 JP untuk masing-masing mapel. Kemudian ada 1 JP-nya Ibu, 1 jam pelajarannya untuk project tadi, penguatan karakter. Nah, project ini bagaimana? Project ini bukan khusus mata pelajaran, tapi project ini adalah terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Nah, pemerintah itu sudah menyiapkan ada beberapa tema untuk project ya Bu ya, ada 7 tema yang bisa dipilih oleh satuan pendidikannya masing-masing karena konsep merdeka. Jadi sekolah bebas memilih dari 7 tema mau menerapkan tema yang mana terlebih dahulu. Jadi mungkin saya sharing sedikit di sekolah saya ada 3 tema yang kita ambil. Mungkin saya contohkan salah satunya adalah tema kewirausahaan. Jadi di tema kewirausahaan nanti ada beberapa mata pelajaran yang terintegrasi di dalamnya. Contohnya kimia, bahasa Inggris, matematika, dan ekonomi. Jadi ketika di tema kewirausahaan ini kami duduk bersama guru mapel, kami membahas kira-kira di tema kewirausahaan ini kita akan mengembangkan proyek apa bagi peserta di kelas 10 kita. Nah, ternyata dari discuss kita, kita menyimpulkan akan membuat proyek pembuatan hand sanitizer karena kan masih di masa pandemi saat kami menjalankan proyek itu. Jadi hand sanitizer yang berbahan alami. Nah, ini bagaimana dia bisa berintegrasi dengan mapel yang lain?
Jadi di awal, jadi guru kimia ini memberikan apa tujuan yang diharapkan dari proyek ini. Terus mengidentifikasi bahan-bahan alam apa yang akan dimanfaatkan oleh peserta didik. Artinya di awal peserta didik sudah melakukan mencari referensi awal ya, mereka bisa browsing, mereka bisa mencari sumber-sumber kira-kira apa bahan alam yang akan dijadikan hand sanitizer ini. Setelah mereka mengidentifikasi, ya baru mereka melakukan proses pembuatan hand sanitizer, tentu dibimbing oleh guru kimia. Setelah hand sanitizer-nya jadi, ini peran dari guru bahasa Inggris. Dari hand sanitizer tadi kita akan membuat label, kita akan labeling. Jadi guru bahasa Inggris nanti membantu dan mengarahkan peserta didik tadi untuk melabel hand sanitizer yang sudah dihasilkan tadi. Jadi dalam bahasa Inggris. Setelah itu kita akan memasarkan hand sanitizer sudah jadi tadi. Jadi inilah peran dari guru ekonomi tadi untuk membimbing peserta didik bagaimana memasarkannya dari skop sekolah terlebih dahulu ya, skop kecil sampai ke skop di luar sekolah. Nah, nanti akan dihitung bagaimana mungkin laba ruginya. Setelah itu guru matematika terakhir akan membuat visualisasi datanya. Visualisasi datanya mungkin bisa menggunakan Google Sheet nanti, dan mereka akan membuat laporan dari pembuatan hand sanitizer berbahan alami tadi. Nah, ini dibagi per kelompok, Ibu. Jadi kita bagi kelompok dulu di kelas masing-masing, ya tentu dengan pertimbangan pembagian kelompok secara heterogen ya. Ada kelompok dengan kemampuan siswanya yang kompetensinya tinggi, menengah, dan bawah. Jadi jangan sampai yang kompetensi rendah itu disatukan kelompok, enggak, tapi heterogen pembagian kelompoknya. Jadi itu salah satu contohnya Ibu. Jadi ketika di kurikulum Merdeka, karena ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek, yang diharapkan bahwa nanti peserta didik ini memiliki nilai-nilai karakter dari proyek ini. Ada 6 dimensi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila ya, di mana yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, nanti berkebinekaan global, gotong royong, bernilai kritis, mandiri ya Bapak Ibu. Ada 6 dimensi yang diharapkan. Jadi dari proyek yang kami kembangkan kemarin ya di kewirausahaan yang kami harapkan ada 4 dimensi. Jadi nggak harus semuanya karena 6 dimensi bisa dicapai, tapi ya kita mengharapkan dari proyek yang akan kita buat ini berapa dimensi yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Nah begitu Ibu. Kemudian di kurikulum Merdeka yang diharapkan bukan ketuntasan dari materi kurikulumnya Ibu. Jadi lebih ke materi itu benar-benar bisa yang materi esensial tadi ya, benar-benar bisa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan tadi. Jadi ada istilah capaian pembelajaran Ibu. Jadi kalau di K13 kan kita menggunakan KDKI ya. Kemudian kita menggunakan RPP. Kalau di kurikulum Merdeka kita menggunakan capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pusat. Dari capaian pembelajaran itulah nanti kita mengimplementasikan, membuat menjadi TP, ATP, dan nanti kita membuat menjadi sebuah modul ajar, ya merencanakan pembelajarannya seperti apa. Nah begitu Ibu Fani ya. Sedikit gambaran ya tentang kurikulum Merdeka. Jadi kita lebih fleksibel ya, kemudian juga materinya lebih esensial, dan ini ya yang diharapkan adalah sasarannya nanti ya tentu profil pelajar Pancasila Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Ya. Oh ya, mungkin tambahan tadi Bu Fani menyatakan bagaimana untuk mengimplementasikan ya. Nah, itu pemerintah sudah memberikan untuk pendataan sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka, IKM ya Ibu, implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Kalau sekolah penggerak ya yang sudah mengikuti seleksi, yang sudah dinyatakan lolos oleh Kemdikbudristek, itu otomatis mereka memang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tapi kalau sekolah yang tidak sekolah penggerak, itu diberikan opsional oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, secara mandiri ini ada yang mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan ada mandiri berbagi. Nah, jadi kalau sekolah yang ingin menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka mandiri belajar, artinya sekolah itu masih tetap dengan kurikulum lama, K13 Ibu. Tapi prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka yang diambil gitu.
Jadi kurikulumnya tetap kurikulum K13 2013, tapi prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka diadopsi kalau menggunakan mandiri belajar. Tapi kalau ternyata sekolah itu memilih mandiri berubah, artinya sekolah itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan bisa mengadopsi modul-modul ajar yang sudah ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses ya, nanti boleh diinstal di Play Store-nya platform Merdeka Mengajar. Itu adalah salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk mengenal apa itu kurikulum Merdeka. Di sana sudah lengkap Bapak Ibu. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara, apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana KOSP, kemudian asesmen apa yang digunakan di kurikulum Merdeka, bagaimana bentuk modul ajar, itu semuanya sudah ada di sana sebagai salah satu sumber atau referensi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa nanti bertanya kepada komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini adalah fungsinya untuk bagaimana mensosialisasikan tentang IKM ini Bapak Ibu. Selain itu juga bisa di helpdesk ya, di bantuan webnya Kemdikbudristek Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu adalah mandiri berbagi. Nah, kalau mandiri berbagi itu dengan kurikulum Merdeka, tetapi sekolah itu sudah mulai memodifikasi modul ajarnya. Jadi nggak tok diambil dari modul ajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Ya. Jadi mungkin kalau di modul ajar kebetulan di sana saya juga membuat modul ajar di sana untuk materi hukum dasar dan kimia hijau ya, ada 2 materi yang saya buat di sana untuk kelas 10 kimia. Nanti boleh dibuka Bapak Ibu. Di sini kalau nggak salah tadi ada Bu Nila ya. Bu Nilanya masih ada nggak ya? Bu Nila ini juga pembuat modul untuk ini ya, yang biologi, Bu Nila. Bu Nila masih ada ini. Oh, masih ada. Nah, Bu Nila ini pembuat modul untuk biologi. Jadi boleh nanti dibuka mungkin referensinya. Jadi itu ya mungkin tambahan tadi Bu Fani, kalau nanti sekolahnya memilih untuk IKM mandiri gitu. Jadi ada 3 pilihan. Silakan disesuaikan kira-kira sekolahnya mau masih mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi barangkali. Ya, Bu Fani? Iya, Bu. Bu, saya masih belum paham. Ini Merdeka Belajar ini kan itu pada umumnya tuh mata pelajaran disatukan, misalnya IPA dan IPS untuk SD, ya itu disatukan, digabungkan menjadi satu, menurut yang saya tahu. Nah, bagaimana kalau saya yang di SMK? Kalau misalnya saya di SMK, sekolah saya sekolah kelautan, yang di dalamnya saya mengajar mata pelajaran produktif, untuk jurusan perikanan, tapi di dalamnya juga ada biologi perikanan. Nah, pertanyaannya apakah biologi dan biologi perikanan bisa digabungkan menjadi satu? Saya mohon penjelasannya, Ibu. Iya Bu Fani, jadi kalau untuk struktur kurikulumnya itu agak berbeda SMA dengan SMK Ibu Fani ya. Jadi saya nggak begitu paham kalau di SMK, tapi nanti boleh saya bagikan itu ada untuk yang bisa dibaca salinannya permennya untuk nomor 56 tentang kurikulum Merdeka. Jadi kalau di SMK sendiri nanti karena saya kurang begitu paham ya Bu ya struktur kurikulumnya. Tapi kalau di SMA karena saya di jenjang SMA, jadi saya nanti akan membagikan ini aja ya Bu ya salinannya ke Pak Yandri, nanti mungkin bisa Ibu pelajari lagi untuk di SMK-nya bagaimana untuk struktur kurikulum di mapelnya Ibu ya. Tapi kalau di SMA Ibu memang dia umum, tapi nanti di kelas 11 anak-anak juga tetap tidak ada penjurusan Ibu. Jadi anak-anak itu nanti mereka lebih memilih mata pelajaran sesuai dengan pilihan mereka. Jadi kan diharapkan sekarang bahwa peserta didik itu kita akan melakukan diagnostik dulu. Jadi asesmen diagnostiknya. Kira-kira peserta didik kita akan melanjutkan kemana? Apa cita-cita mereka? Jadi kita mengarahkan dan sesuai dengan minat mereka. Oh ternyata mereka memilih akan menjadi atau cita-cita mereka ingin menjadi dokter. Otomatis sebagai guru BK nanti kita akan mengarahkan peserta didik kita kalau ingin menjadi dokter tentu mereka harus paham ya materi seperti biologi ya, kimia, kemudian mereka
tentu akan berhubungan dengan masyarakat juga, menghadapi pasien. Berarti harus ada materi sosiologinya juga. Nah, itu kita arahkan kepada peserta didik. Tapi tetap kita akan memberikan angket kepada peserta didik kita, mereka lebih minangi mata pelajaran yang mana. Nah, itu yang namanya merdeka belajar tadi. Jadi mereka memang benar-benar belajar sesuai dengan yang mereka butuhkan, begitu. Nah, jadi nggak ada nanti kelas 11 ini ya, yang naik ke kelas 10 yang naik ke 11 ini, nggak ada yang namanya 11 IPA, 11 IPS, nggak ada lagi, Bu. Jadi mereka itu benar-benar belajar sesuai dengan mata pelajaran yang sudah mereka pilih, sesuai dengan minat mereka tadi. Begitu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Fani. Iya, sama-sama Bu Fani. Bu Rina, mungkin saya tambahkan ya, kalau untuk SMK itu tidak ada dia jadinya project Bu Fani. Ya, tapi saya nggak tahu ya, Ibu jurusan apa di sekolah, keahlian apa? Kompetensi keahliannya? Kalau di sekolah saya yang lagi saya tekuni untuk jurusannya itu agribisnis rumput laut. Agribisnis rumput laut. Jurusan saya di sekolah. Ya. Agribisnis rumput laut. Ya. Oke. Saya harus dilihat lagi soalnya karena kan memang struktur kurikulumnya nanti berdasarkan kompetensi kalian, tapi kalau misalnya TKJ itu yang ada proyek IPAS, jadi proyek pengetahuan sosial, sehingga sangat tidak seperti misalnya biologi sendiri atau itu tidak seperti itu. Jadi dia menjadi gabungan proyek. Jadi harapannya memang nantinya kegiatannya ya semuanya proyek gitu, berbasis project based learning. Dan bukan hanya IPA tapi ada sosialnya juga. Jadi guru IPA, guru IPS bisa masuk. Hanya dia 6 JP saja. 8 dengan 6 JP saja. Nah, kemudian kalau di TKJ itu mata pelajarannya cuma dasar-dasar saja. Di kelas 10 itu cuma dasar-dasar kalian, dasar-dasar kompetensi kalian. Jadi kalau di Ibu berarti mungkin dasar-dasar agribisnis. Kalau untuk SMK ini ada pencapaian kompetensi. Ya, ada muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan. Ya, kalau untuk muatan peminatan itu terdiri atas dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Yang jadi pencapaian kompetensi untuk kurikulum di SMK kelas 10. Nah, yang ingin saya tanyakan kan untuk muatan peminatan kejuruan kan ada C1 dan C2. Ya, kalau untuk C1 itu kan kita dapat lagi. Tapi begini, ini karena sebenarnya bahasan kita lebih ke apa yang akan dicontohkan oleh Ibu Rina, bukan terkait kurikulumnya, Bu. Jadi mungkin nanti kita setelah ini aja ya, baru masuk ke kurikulum. Setelah Ibu Rina mendemonstrasikan apa yang beliau buat gitu, Bu ya. Bu Fani. Iya. Baik. Oke, Bu. Oke, baik. Kita beri kesempatan dulu Bu Rina mendemokan mungkin aplikasinya kalau bisa berapa saat, kemudian bagaimana cara membuatnya menggunakan SAK. Silakan Bu Rina. Baik Pak Yandri, saya coba share screen ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Ya, muncul Bu. Sudah muncul ya. Nah, jadi tadi kalau udah diinstal ya, nanti kan tinggal klik saja Smart Apps Creator-nya. Nah, ini adalah beberapa menu yang ada di Smart Application Creator. Jadi edit, insert, template, animation ya, interaction dan page. Nah, jadi ini ada start page-nya Bapak Ibu. Start page ini artinya ketika nanti jadi medianya, ini adalah halaman awalnya artinya. Nah, barangkali nanti kalau kita sudah mempersiapkan
gambarnya boleh langsung diambil, tapi kalau enggak ya kita buat sendiri juga boleh ya. Kita ambil insert. Nanti di insert ini ada image ya. Jadi image-nya kita pilih nanti. Coba ya, misalnya saya ambil yang ada aja dulu yang di aset. Sambil dicoba ya Bu Rina, ini ada permintaan mungkin aplikasi yang Ibu buat bisa dibagi kalau ada dalam bentuk link. Oh iya, baik. Nih. Oke, bisa boleh. Dibagikan ke teman-teman untuk mencoba. Iya, oke, boleh. Nanti kita coba simulasi dikit ya cara pembuatannya. Ini nanti silakan Bapak Ibu memilih nanti mau foto yang mana ya, misalnya bentar ya, saya coba saja. Misalnya saja dulu. Nah, kita udah mempersiapkan image-nya ya, kita simpan dulu. Ini boleh ya Bapak Ibu mau sesuaikan model pemakaian di handphone Android-nya itu mau horizontal atau vertikal nanti. Nah, ini nanti biasanya kan ada mau tambah loading atau nama, itu tinggal teks aja Bapak Ibu ya. Ini tinggal nanti Bapak Ibu tulis ya, misalnya enter gitu. Jadi sebelum masuk itu nanti dasarnya sama ya. Nah, ini bold ya tulisannya, jadi tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan shape nanti ya. Nah, setelah itu kita masuk di file section. Nah, di section ini silakan diberi nama rename section dulu ya. Ini section pertama misalnya menu. Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu silakan ya mau background-nya apa. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu, kita ambil gambar yang sudah ada saja. Nah, silakan. Nah, di menu ini nanti mau saya ambil ini saja. Ini ya, misalnya kita mau pakai ini. Background-nya sudah saya siapkan. Nah, jadi di menu ini ya silakan misalnya apa aja menu yang mau disediakan di sini. Tadi teks ya Bapak Ibu. Ini misalnya materi, misalnya ya. Nanti diinikan aja. Kemudian ini copy saja. Apa aja yang ada di sini. Setelah materi, misalnya ada quiz. Nah, setelah quiz nanti misalnya ada game ya. Kalau mau lebih banyak ya tergantung kita mau buatnya apa. Ini misalnya referensi atau video. Nah, kita kan ini juga nanti bisa hyperlink ya Bapak Ibu. Nanti kira-kira Bapak Ibu akan hyperlink ke materi ini, nanti klik yang materi, nanti silakan pilih yang di interaction ya. Nah, interaction nanti touch. Nah, tapi artinya kita harus menambahkan dulu di bagian menu ini ya. Kita harus menambahkan dulu nanti untuk slide-nya lagi. Nah, itu mungkin sekarang saya coba contohkan dulu ya. Kita buka. Ini nanti kalau hasilnya untuk sementara Bapak Ibu bisa lihat di preview ya. Ini ada preview, jadi kita bisa melihat hasil. Ini belum ya, belum. Nah, ini kan bentuk di Android-nya nanti. Jadi kalau ini kan, nah ini belum kita hyperlink-kan. Nanti kita tinggal klik, dia akan hyperlink ke halaman yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Open. Coba ya saya, mana disimpan ya.
ini di mana nyimpan kemarin ntar? Coba. Oh, ini demo ininya ya, ini demo startnya ini. Ini ada cara pembuatan startnya. Dulu saya nyimpan kemarin apa namanya ya? Nah, ini ya, coba. Oh, ada kimia hijau di bawah tadi. Iya. Iya, ini saya ini filenya tadi. Nama filenya. Ini baru. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Jadi dia udah ini ya loading. Nah, ini tinggal klik di sini. Nah, ini udah muncul, silakan klik tombol hijau untuk menuju ke menu yang diinginkan. Jadi misalnya kita mau ini dulu pendahuluannya. Nah, kita baca bahwa tujuan pembelajaran dari media ini ya, bagaimana diskusi pengetahuan kimia hijau, pentingnya kimia hijau. Ini jadi anak-anak mungkin kalau ingin mendengarkan musik, mereka udah bisa mendengar. Nah, ini soundnya bisa dihidupkan, atau mungkin mereka tuh nggak terbiasa kali ya, nggak yang anak auditori, jadi mereka nggak usah mendengar musik, mereka bisa langsung mute aja musiknya. Jadi mereka tergantung pilihan mau mendengar musik, mereka tinggal klik sound ya, kalau enggak ya mereka bisa matikan aja. Jadi kemudian kita back ke menu, jadi nanti mereka mau mempelajari materinya. Nah, ini ada materinya ya, beberapa dari pengertian ini, kimia hijau, prinsip kimia hijau, kita mulai start. Nah, ini adalah tentang kimia hijau, jadi green chemistry ya, mereka bisa mempelajarinya di sini beserta gambar ya. Mereka juga bisa sambil membaca itu menggunakan sound ya, atau mereka nggak mau bisa dimatiin. Nah, kemudian bisa next ya, ini ada tombol-tombol, ini sesuai kita eksplornya gimana gitu ya. Ini prinsip kimia hijaunya. Saya tampilannya belum berpindah ya, Bu. Oh, belum berpindah ya? Belum berpindah ya? Mungkin ini ya berbasis sharingnya tadi Windows. Iya, ini berbasis Android, ini yang APK. Enggak, bukan. Maksudnya coba share screen aja, Bu. Bukan share window. Oh, share screen. Jadi nggak pindah ya, Pak? Masih belum pindah ya? Ya, ini masih di layar asli, di window-nya ini. Tak. Belum di tampilannya. Di Chrome Touch. Ini sudah muncul Pak Henry? Yang ya sudah muncul. Sudah muncul ya. Kira-kira bisa pindah nggak ya? Ini klik di sini udah muncul? Ya, muncul. Oke, nah jadi nanti ini kan ada saya buat kayak ini ya, ada gambar ininya volume. Jadi kalau ingin mendengar musik mereka tinggal klik saja. Nah, ini pengantarnya. Jadi setelah itu mereka mau baca ini dulu, misalnya pendahuluannya. Kita memberikan pendahuluan. Tergantung kita menu atau fitur yang ada di media ini apa saja. Ini saya memberikan pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu berisi tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti peserta didik kalau mungkin mereka termasuk tipe gaya belajar anak yang auditori ya, yang suka mendengarkan. Jadi boleh mereka mungkin bisa menambahkan ini ya, menghidupkan sound yang ada. Jadi kalau mereka nggak mau ya mungkin terganggu, ada yang terganggu ya mereka bisa matikan atau mute soundnya. Kemudian bisa back ke home, jadi kita sesuaikan saja back ke home. Terus mereka mungkin mau membuka materi. Nah, ini ada penjelasan beberapa materi yang dipelajari di media ini. Ya,
start ya, mulai. Udah muncul, udah bisa berpindah Pak Yandri? Sudah Bu. Udah ya. Oke, ini ada tentang ini pentingnya kimia hijau, gain chemistry-nya, apa contoh-contohnya ya ditambahkan dengan gambar. Nah ini ya bisa tambahkan dengan musik ya. Dan kalau mereka nggak suka, mereka bisa matikan. Ini kita bisa next ya tentang prinsip kimia hijau. Kemudian ini ya gimana tindakan solusi kimia hijau. Ini peran kimia hijau untuk mendukung 17 agenda. Nah, ini tentang global warming. Jadi di sini saya menambahkan video tentang global warming ya. Jadi mereka tinggal klik aja videonya, nanti muncul. Mereka bisa menonton di sini. Ya. Ya, kita percepat saja ya. Iya, Bu. Dan ini menarik karena bisa video juga ya Bu ya? Iya, bisa video. Jadi mau gambar, video itu bisa link, bisa ditautkan Pak. Jadi kan mereka belajar bagaimana untuk langkah-langkah mengurangi global warming ya dengan menanam pohon, ya, merecycle 3R, ya, terus penggunaan air panas yang sedikit dan mematikan listrik ya. Sampai bagaimana mereka menebarkan kesadaran. Nah, jadi itu salah satu bentuk gimana untuk menemukan nilai karakter peduli lingkungan tadi ya. Kalau ini ada kuis yang bisa mereka kerjakan. Nah, mereka bisa login nanti nah, apa? Misalnya menjawab ini ada nilainya loh, misalnya ya. Salah gitu. Nah, terus mereka bisa menjawab soal berikutnya yang bukan. Nah, jadi nanti skornya sudah ada ya. Misalnya ya. Nah, oke, jadi total skornya 75 karena tadi ada salah satu kan. Nah, kemudian mereka bisa back ke menu lagi ya, mereka bisa ikut game gitu. Di gamenya di sini saya ya lebih ke ini aja sih. Yang biar familiar aja mereka, oh kira-kira benar nggak ya dengan gambar ini, contoh gambar ini menebang pohon, oh ternyata salah. Nah, ya, jadi bisa dimodif ini dengan suara Mbah Google. Ini ya, gimana kalau menanam ini bunga, ya ini membuang sampah sembarangan, benar atau salah gitu. Oke, jadi bisa next ditambah lagi gitu ya. Kira-kira gamenya masih ada lagi. Nah ini saya tambahkan developer, jadi tentang pengembang, tentang ini ya, data diri. Oke. Asik. Ya berikutnya nanti ada referensi gitu. Oke, mungkin ini beberapa nanti boleh nanti saya berikan linknya. Ya Pak Yandri? Iya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ini sudah mulai kan. Kalau saya mau nanyanya itu tadi kok bisa langsung ada nilai itu, memang ada fiturnya untuk semacam kuis begitu atau gimana? Iya benar sekali. Jadi kita udah bisa ada hotspot namanya itu ya Pak ya. Nanti di tutorial saya mungkin ada gitu penjelasan. Jadi ketika jawabannya ini benar, nanti skornya akan muncul gitu. Jadi udah hyperlink semua Pak. Jadi kita membuatnya di aplikasi Smart Application Creator. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin minta krisannya juga ya, kritikan dan saran, mungkin kira-kira medianya gimana untuk lebih baiknya lagi kan ke depan, Bapak Ibu. Jadi itu karena berhubungan dengan lingkungan tadi ya, karena saya memberikan namanya Go Green, jadi itu
sesuai materi juga di kimia hijau gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin bisa di stop dulu ya kali ya dari screen-nya. Izin kembali bertanya. Okay. Saya stop dulu. Ya, silakan. Iya, silakan Ustazah. Untuk fitur suaranya itu bisa ngerekam suara kita sendiri atau diinput dari media kayak gitu? Apa bisa langsung direcord atau bagaimana, Bu? Iya. Bisa sekali Ustazah. Jadi itu saya nge-recordnya kan pakai ini suara dari Google gitu kan. Jadi bisa suara kita sendiri juga malah bisa. Jadi bisa untuk di record suara sendiri. Kita mau ngambil suara dari Google, suara dari ini bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pakai suara saya juga boleh Ustazah. Ya boleh, biar ada khas Malukunya ya Pak Henry. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini sudah beberapa nanya terkait aplikasinya Bu Rina mungkin bisa dibagikan jadi mereka bisa download di HP dan bisa dicobain gitu. Sehingga kan kebayang gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat kira-kira nanti membuatnya seperti apa sudah punya bayangan karena ada contoh dari Bu Rina. Pak Hasdin yang ingin ditanyakan Pak. Sepertinya Pak Hasdin penasaran ini Bu. Iya. Ya Pak. Silakan Pak Hasdin. Ya halo. Ya kedengaran Pak, silakan. Halo Pak Hasdin, ya. Kedengaran. Penasaran sekali dengan aplikasi ini. Kemudian karena saya lambat masuk untuk mengikuti dari pertama, yang saya mau tanyakan ini aplikasi ini dia berbasis apa namanya browser atau untuk PC? Seperti itu saja Pak. Kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi aplikasi Smart Application Creator ini kan aplikasi multimedia Bapak ya. Jadi kita hasil atau output nanti bisa dalam bentuk APK. Jadi untuk kita menggunakan Android kan biar untuk anak-anak nanti mereka bisa menggunakan diinstal di Android jadi bisa dalam versi APK. Terus juga bisa di HTML5 Bapak. Di browser bisa. Jadi dalam bentuk X juga bisa. Jadi tergantung kita mau bentuk versi yang mana, Bapak. Jadi sangat sangat bisa sekali untuk semua versi yang digunakan. Nah, ini jadi semakin lebih fleksibel ya. Dia kalau iya, sangat fleksibel. HP-nya masih cukup gitu kapasitasnya, silakan diinstal. Tapi ketika kita setelah membuat medianya, ya. Silakan Pak. Nah, ini silakan memang kapasitasnya yang 309 MB ya, benar ya? Saya downloadnya karena pilihannya yang terbaru ini versinya. Smart Apps Creator ya Pak ya? Iya, Smart Apps Creator-nya. Versi terbaru Pak? Iya, terbaru yang 309 MB ya kapasitasnya. Jadi nanti kalau yang oke, sudah ya Pak. Saya mau install masalahnya. Saya mau install sekarang Ibu. Saya coba tuh. Iya, silakan Bapak. Iya, silakan Bapak. Jadi nanti misalnya Bapak mau dalam bentuk versi APK gitu. Jadi di output nanti berarti Bapak harus memilih yang Android. Ada pilihannya yang di Windows gitu. Nah, jadi tergantung kita mau buat versi yang mana, Bapak. Jadi nanti di output setelah hasil medianya jadi, nanti ada pilihan output. Jadi kita hasilnya tadi kita mau dalam bentuk versi apa? Apakah kita mau di Android? Berarti kita harus dalam bentuk APK gitu, menyimpannya nanti. Jadi ketika menyimpan save-nya itu bisa dalam berbagai versi, fleksibel sekali.
Izin bertanya, Bu. Iya, Ya. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan bersama Bapak siapa? Nih dari Curup ini, Bu. Salam Curup warahmatullahi Bengkulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ini Bu, Curup. Oh menarik iya, sekali sama dari Bengkulu. tampilan yang Ibu sampaikan tadi. Saya juga jadi terinspirasi. Yeah. Tapi baru download. Untuk aplikasinya ini, waktu Ibu buat itu termasuk berat atau enggak itu Ibu ya? Terus aplikasinya ini berbayar atau gratisan gitu? Terima kasih tuh Bu tanyanya. Iya. Sama-sama sama Bapak siapa Pak dari Curup? Ini kita satu provinsi. Pak Nanang. Oh iya, Fik Nanang. Pak Nanang. Ya, SMP 13 saya Bu. Oh SMP 13 ya Pak. Jadi Rejang Lobong ya Pak ya. Aplikasi ini dia salah satu kelebihannya tadi kan dia tidak akan menghabiskan banyak memori atau RAM gitu. Ketika sudah hasilnya gitu ya Pak ya, sudah outputnya nanti dia tidak akan menghabiskan memori. Jadi dengan RAM yang ringan. Kemudian tadi gimana? Ini gratisan atau berbayar itu Bu aplikasinya? Oh ya, gratis atau berbayar. Jadi dia free trial ya Pak ya. Ada gratisnya cuma selama 30 hari. Jadi Bapak nanti kan mendownload nih, sudah Bapak browsing dapat Smart Application Creator, setelah Bapak install, download, unduh, itu cuma 30 hari ininya Pak, dipakai. Setelah itu Bapak harus ngulang lagi. Nah, jadi trik tadi Bapak boleh mengatur di date-nya gitu, di tanggalnya tadi, ya Bapak mundurin lagi gitu loh, biar nanti terhitung lagi 1 bulan, terhitung lagi 1 bulan, triknya biar Bapak bisa pakai terus gitu Pak. Oh iya, terima kasih kalau nggak punya lisensi, tapi kalau biar bisa pakai ya sepuasnya ya terpaksa beli lisensi gitu Pak. Iya kan ini baru mau coba dulu, jadi ini baru bagi saya Bu, karena melihat tampilannya menarik gitu kan. Saya kebetulan guru matematika, jadi mau saya coba juga nanti di matematika. Terima kasih Bu inspirasinya. Ya, luar biasa Bapak. Sama-sama Bapak, nanti bisa dicoba Pak ya, pakai yang trial dulu. Nanti siap kan, Bu. Ya. Semangat Pak, terima kasih Bapak. Iya. Oke, nah ini harganya lumayan. Iya. Tanya. Silakan. Iya, silakan. Silakan Ibu ya. Ya. Terima kasih. Saya mewakili Ibu Halida. Nanya Bu. Iya. Sangat menarik menurut saya aplikasinya tadi, tapi aplikasinya tadi apakah ada update-nya? Dan kalau zaman sekarang ini kan menggunakan Android, apa udah masuk di Play Store? Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini diwakili oleh Pak suami nih, Bu Halida, sama Pak Wis ya. Jadi ya kita bisanya pakainya free trial ya Pak ya. Ada percobaannya 30 hari gitu. Jadi setelah itu pasti hangus dong. Jadi harus update lagi gitu Bapak. Bapak ini kan lagi. Jadi pengaturannya itu lebih ke ini aja Pak, dirubah di laptopnya, tapi ketika kita merubahnya jangan dulu ada jaringan internetnya Pak. Jadi jangan internetnya harus non dulu, harus dimatiin dulu. Ya kita ubah dulu di pengaturan di setting laptop kita. Nah itu, kita bisa pakai lagi. Nah kalau di Play Store kita bisa memasukkan aplikasi yang kita sudah buat di Play Store. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menginstal di Play Store gitu Pak. Jadi output yang kita hasilkan nanti kita bisa inikan juga di Play Store Bapak. Jadi bisa dipakai tapi saya sendiri belum mendaftarkan di Play Store Pak. Saya cuma membagikan link kepada anak-anak gitu di grup WA dan teman-teman yang ingin mencoba atau sebagai referensi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wis. Jadi kalau sudah berbentuk APK, Pak Wis sama-sama. bisa di-upload di Play Store kalau kita sudah punya akun di sana. Iya, betul sekali. Iya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Silakan, ada yang masih penasaran. Saya jadi sangat, ini kan saya lihat ada versi yang edu-nya gitu Bu ya, untuk
untuk SAK ini? Ada perbedaannya nggak untuk edu sama yang bukan edu gitu? Nah ini terbaru kayaknya edu. Kalau dulu sih kan enggak gitu loh. Ini kayaknya ada bisa jadi saya karena udah pakai lisensi jadi saya nggak buka lagi yang ini Pak Yandri untuk yang edu. Pastinya pasti ada perbedaan sama seperti kalau kita menggunakan Canva ya. Kalau Canva for Edu kan kalau kita menggunakan akun ya, akun belajar.id itu kita sudah dapat proplusnya juga kan untuk yang elemen-elemen yang kita gunakan. Jadi otomatis ini pasti ada perbedaan loh kalau ketika menggunakan yang Edu dengan yang enggak gitu. Oke, Bu. Atau jangan-jangan ini ya, apa? Kalau mau yang edu karena lebih murah tapi harus menyertakan SK misalnya kayak gitu ya. Iya, bisa jadi kan sama kayak apa di Canva kan harus ada ya SK atau surat tugas gitu ya. Atau SK pembagian tugas itu bisa dilampirkan di sana. Baik. Jadi dia pada dasarnya ini SAK ini kan ya silakan Bu. Ya jadi dia adalah semacam aplikasi ya, tapi bisa dibilang versinya tuh agak instan. Kenapa? Karena dia tanpa pemrograman. Karena kan biasanya kalau udah berbicara tentang coding itu kan susah sekali. Nah ini untuk membuat aplikasi ini dan iOS ini tanpa kode pemrograman. Jadi aplikasi ini nanti dia menyimpan file ya. Tadi saya pernah saya paparkan bisa dalam format HTML5, bisa .x dan bisa APK. Dan Smart Application Creator ini ya dia salah satu kalau saya bilang sih bisa sebagai metode alternatif kita sama pembelajaran offline ya karena tadi yang saya jelaskan dia tidak memerlukan kuota internet kalau kita selama menggunakan media ini. Jadi aplikasi ini saya rasa sangat mendukung ya untuk diterapkan di sekolah-sekolah atau di daerah yang agak kurang terjangkau sinyal internet ya karena dia bisa digunakan setiap saat Bapak Ibu. Dan siswa kita nggak perlu mikirin harus ngeluarin kuota banyak untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi kalau lebih detailnya itu kesesuaian antara SAK ini ya tadi ya dia penggunaannya mudah, pembuatannya juga mudah gitu karena tanpa coding tadi ya cukup dengan paham tentang bagaimana pembuatan basic PowerPoint tapi istilahnya berbeda di sana ya ada interaction nanti mungkin nanti bisa lihat dari tutorial yang saya buat itu sangat mudah gitu loh. Jadi silakan nanti Bapak Ibu ya kalau yang sudah menginstalnya atau sudah download nanti dicoba dibuka. Nah, coba dibuat dulu. Nanti tinggal Bapak Ibu mau versi formatnya dalam bentuk apa? HTML5 atau X atau mungkin dalam Android APK gitu. Ya Pak Yandri? Baik. Berarti ini ya Bu ya, kalau misalnya ada tugas apa ya, semacam maksud saya biar kita bisa mengkolek nilainya gitu. Itu memungkinkan nggak Bu? Jadi misalnya ada tugas, mereka kerjakan, tapi nanti hasilnya itu bisa terkumpul ke guru. Itu apakah memungkinkan gitu kalau untuk di sini? Iya, kita bisa misalnya menautkan dengan link Google Form gitu. Jadi kan Google Form kan nanti kan muncul loh di soal yang kita buat. Jadi dia bisa ditautkan Bapak. Jadi kita menautkan link ya, atau kita membuat quiz seperti tadi yang sudah langsung angkanya tertotal, itu bisa langsung di aplikasi. Atau kita mau menambahkan menambahkan link-link lain ya, bisa Google Site gitu. Mungkin materinya nanti ada link, ternyata muncul ke Google Site juga bisa. Jadi sangat bisa sekali untuk ekspor berbagai macam gambar. Gambar itu bisa dalam bentuk PNG atau JPG ya. Terus yang dalam PDF juga bisa.
Kemudian audionya tadi seperti pertanyaan ya Ustazah bisa gitu. Kita menggunakan suara sendiri, udah kita record, kemudian ya kita tinggal insert audionya bisa, video bisa ditambahkan. Kemudian animasi bisa ditambahkan. Animasi juga ya Bu ya? Wah keren berarti ya. 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 Jadi nah, Bapak Ibu ini sepertinya sih ada delay sedikit dengan Bu Rina. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini ternyata kalau disimpulkan berarti banyak keunggulannya gitu. Dia bisa, pertama yang saya lihat, tidak harus online. Siswa ketika kita memberikan kepada mereka itu tidak harus online ya, kecuali kalau misalnya kita memberikan link-link yang terkonek ke internet, atau misalnya kita meng-get YouTube, video YouTube, ya berarti tidak mau dia harus menggunakan internet. Tapi jika tidak ada itu bisa offline. Ya bisa offline tanpa harus terkoneksi internet. Kemudian dia tidak menggunakan memori yang besar, sehingga ya di HP saya pun berarti bisa itu ya, karena saya lumayan jadul gitu. Berarti bisa juga tuh saya diinstal di HP saya dan itu bisa tetap bisa diputar di HP saya gitu Bapak Ibu. Kalau HP siswa biasanya lebih keren-keren lagi mereka dibanding HP saya. Kemudian yang ketiga itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Jadi bisa APK, bisa juga HTML5. Kalau HTML5 berarti bisa dibuka di browser ya Bu ya? Bisa di browser. Jadi tergantung bentuk kita mau bisa dibuka di browser apa di Android. Nah, kita bisa buat dua tuh Bapak Ibu. Bisa buat yang versi APK-nya, bisa buat juga yang versi HTML5-nya. Sehingga fleksibel bagi mereka untuk mau pilih yang mana gitu. Saya kan kadang ada tuh ya, siswa yang merasa ketika kita ngasih file untuk mereka download, untuk mereka install tuh alasan memori HP-nya sudah penuh, ya kebanyakan waktu. Jadi mungkin dengan browser menjadi dia nggak ada alasan lagi tuh, tetap bisa. Kemudian dia bisa audio, bisa video, link, dan lain-lain, semua itu bisa dimasukin semua. Audionya pun bisa audio dari suara kita sendiri misalnya, karena kemarin di awal-awal pandemi kan memang banyak yang bilang ya kalau bisa buat video sendiri lah biar siswa tuh punya kedekatan gitu ya antara guru dengan muridnya. Nah, Pak Asdin silakan Pak, ada yang ingin disampaikan silakan. Ya baik, terima kasih kesempatan yang kesekian kalinya. Jadi perkenalkan saya Ibu Rina, bahwa saya dari Asdin Sinde dari Sulawesi Selatan. Wah, Sulawesi ya. Tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Ya, jadi saya mengajar di SMP. Saya ingin menanyakan tentang lisensi dari Smart App ini. Kalau misalnya kita dapat ini berbentuk akun ya Bu ya, nanti setelah kalau kita lisensi begitu. Iya. Jadi itu akunnya bisa dipakai lebih dari satu orang gitu Bu. Asik. Jadi dia itu ada kodenya kan ya Pak ya. Jadi ketika kita dapat lisensi ada kodenya. Jadi kode itu cuma dipakai satu kali gitu loh Pak. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau nggak untuk satu kali kan bisa disebar ya. Jadi semuanya bisa pakai kan sebenarnya Pak ya. Tapi dia cuma ada satu kode dipakai untuk satu kali. Rencananya kan patungan. Ya. Iya, ini kalau ketika saya itu karena dapat dari ini ya, ada riset grant, ketika itu harganya masih 1.750.000 Pak. Setelah itu teman saya beli ada yang 1.500.000 waktu itu lagi ada promo. Jadi mungkin nanti bisa diupdate terus harganya Pak. Itu juga Pak Haitan ya, Pak Rahman Haitan itu yang punya lisensi untuk SAK ini, Smart Application Creator.
Nah, nanti mungkin bisa langsung tanyakan lagi ke beliau gitu, karena kadang-kadang harganya ada promo, misalnya kayak 17-an gitu loh, harganya ada diskon berapa. Nah, kan saat saya itu masih 17,5 waktu itu. Setelah itu teman saya beli dapat di 1.500.000. Iya. Lisensinya, iya Bapak. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisensinya Bu Rina untuk 1 tahun atau sepanjang tahun? Ini sudah tahun kedua berarti ya, karena saya waktu itu di 2020 Pak. Ini Pak Yandri. Jadi kayaknya seumur hidup kali ya. Dipakai terus iya, karena udah 2 tahun dari 2020. Saya mendapatkan lisensi ini di 2020. Sekarang udah 2022. Ya, di sini kalau saya lihat di lamannya SAK ini untuk lisensi yang education itu 129 US dollar Bapak Ibu. Kalau yang lisensi yang lisensi 129. Lisensi yang tahunan itu 50 dolar. Ya Pak? Berapa rupiah itu? Ya dikali yang ya mungkin misalnya 14.000 ya. Dikali 14.000 aja Pak, 129 US dollar. Kalau versi versi komersial itu 199 atau 200 dolar. Lumayan. Jadi tadi yang edu ya Pak ya, berarti yang edu sekitar 1.800.000 ya kalau sekarang. Ya, itu berarti berapa? 15 ya, 15.000 ya? Ya, 15.000 tadi harganya berapa? 129 Pak ya? Iya, 14.000 tadi. Jadi sekitar 1.800.000 kalau kita dolarkan yang 14.000. Nah, seperti itu Pak. Iya. Iya, jadi nanti dia dapat apa namanya serial number gitu ya Bu ya untuk di ya serial number itu yang kita aktifkan di aplikasinya. Iya betul. Jadi yang kita registerkan itu yang serial number dari SAK. Kalau misalnya itu Bu laptop install ulang berarti harus beli lagi gitu ya? Oh enggak, kemarin saya kan udah install nih. Tapi ya memang harus dipindahin dulu Pak, jangan sampai hilang. Gawat. Tapi kan kita kalau punya serialnya masih kita simpan, kita bisa inikan lagi. Bisa update lagi. Iya, kan itu kan dikirim ke email, ya ke email. Jadi kita bisa update lagi. Ya. Berarti silakan Pak Asdin, kemungkinan ini kalau offline mungkin bisa diinstal di beberapa itu Pak. Jangan online bersamaan aja langsung ke detect. Ya Bapak Ibu sudah 1,5 jam tidak terasa kita bersama Ibu Rina, Ibu Media Frina yang ini ya jadi nambah inspirasi. Oh iya ternyata bisa ya buat yang kayak ginian. Nah dapat yang mudahnya juga, dapat triknya juga gitu, walaupun berlisensi tapi ada triknya Bapak Ibu. Kalau sanggup beli, kan kami tidak mengajak untuk menggunakan bajakan ya tidak, tapi ada trik ya. Ini lebih soft ya, lebih halus gitu. Jadi triknya dirubah aja tanggalnya. Jadi misalnya Bapak Ibu pertama kali install di tanggal hari ini ya, misalnya tanggal 1 Juli. Nah, berarti ketika sudah 30 hari berarti 30 Juli sudah lewat. Kalau lewat dari 30 Juli kan berarti sudah habis. Dirubah tanggal di laptop menjadi tanggal 1 Juli lagi gitu biar bisa dipakai lagi. Iya, jadi sebelum merubahnya ini dulu, unconnecting dulu, ya dimatikan dulu. Ya, ini boleh nggak ya ngajarin yang kayak gitu? Tapi biar bisa dimanfaatin aja gitu, biar pakai free kan? Ya, Bapak Ibu silakan. Ya, semoga berhasil dan ada yang ingin disampaikan Bu Rina sebelum kita akhiri pertemuan malam ini? Baik, mungkin sedikit saja bahwa
kita sebagai guru ya tentu dituntut ya dengan perkembangan zaman saat ini ya kita dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ya, jadi bagaimana cara agar kita dapat memberikan pembelajaran yang bermakna tentu dengan berbagai strategi yang kita lakukan. Ya, mulai dari media apa yang mungkin akan kita gunakan. Kemudian kita akan menggunakan model pembelajaran seperti apa, sampai ke pendekatannya. Jadi memang kita harus prepare ya bahwa yang akan kita berikan adalah bermakna bagi peserta didik kita. Nah, salah satunya media yang kita manfaatkan ya bisa berbasis Android. Tidak pun berbasis Android, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan media-media yang bisa dibuat sendiri dari barang bekas. Nah, itu juga saya pernah lakukan. Jadi intinya kita tetap inovasi ya dalam proses pembelajaran agar peserta didik kita mendapatkan pembelajaran yang meaningful learning, bermakna. Demikian Pak Yandri. Mohon maaf jika ada salah-salah dan mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Mungkin saya sangat senang kalau ada yang sharing begini loh, berbagi praktik baik. Dan nanti mungkin kita juga menunggu praktik baik dari Bapak Ibu lainnya. Insya Allah ini akan dilanjutkan ya, entah ya maksudnya apakah itu berbagi praktik baik, apakah itu berbagi ilmu, misalnya ada model atau langkah-langkah pembelajaran yang menarik yang bisa membuat pembelajaran menjadi bermakna seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Rina berkali-kali. Kita juga menerima gitu, kita berbagi di sini dan saya berharap sih Bu Rina semoga Sima Kamis ini bisa hadir memang benar-benar di tiap Kamis gitu. Iya, betul. Juga ada dan semoga Bu Rina tidak bosan ya Bu ya. Jadi akan berbagi lagi di lain waktu ketika kami mengundang. Iya, tentu tidak bosan dan mudah-mudahan Maluku Belajar juga tidak bosan kalau saya datang terus. Insya Allah enggak Bu. Ya gimana mau bosan ya, sudah pematerinya cantik kayak gini kan ya, baru berbagi hal baik, ya nggak ada yang bosan kalau Bu Rina mah yang berbagi di. Iya, mungkin nanti itu masa kurikulum kan di platform Merdeka Mengajar itu juga bisa dibagi gitu loh Pak. Mungkin untuk mengenal di salah satu referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka. Ya. Ya, ini sebagai penggerak komunitas berarti Bu Rina juga sudah dilatih untuk memberikan materi terkait bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Jadi ya kita tunggu saja nanti waktunya terkait Merdeka Mengajar ada lagi dan semoga Bapak Ibu yang bergabung malam ini bisa merasakan manfaat dari kegiatan ini, bisa mendapatkan inspirasi atau oh iya saya harus buat ini nih, saya bisa buat ini nih misalnya. Karena tadi kan sudah diberikan trik-triknya ya Bapak Ibu, jadi bukan menjadi alasan lagi nih kalau masalah lisensi. Sudah ada triknya dari Bu Rina. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, semoga bermanfaat dan juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan sampai ketemu depan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.